Kita percaya nggak mati? Ya, mati. Percaya nggak lahir? Kita lahir hari ini, takdir hari ini, suami kita hari itu, orang tua kita hari ini itu adalah takdir pertama, ya. Jadi suami kita si A, si B hari ini itu adalah takdir yang pertama. Misalkan si suami ini udah KDRT, teboga duit, tidak harmonis, apalagi bahkan tidak bisa memberikan nafkah lahir, ya. Ibu jangan lari. Harus diterima sampai di titik darah penghabisan. Kalau tidak, maka akan diterima hal yang sama dengan yang sekarang. Nah, berarti ibu mengulang karma, mengulang cerita. Jadi lebih baik selesaikan dulu yang sekarang sampai titik darah penghabisan. Matilah sampai mati ya. Nanti begitu ibu selesai dihisap kembali, kalau ibu lulus yang sekarang nih, kelar udah urusannya. Tapi kalau nggak kelar, ibu dapat lebih buruk dari yang suami yang kemarin. Emang begitu, kan Allah itu begitu sistemnya. Iya. Hari ini kita minta nggak anak kita sih itu, kita gelekan dari orang tua itu, enggak. Jadi hari ini adalah takdir yang harus kita terima dengan sukarela. Kalau kita, nah makanya kenapa harus diingatkan ke Quran supaya ibu sadar bahwa apa yang dilakukan itu adalah perbaikan untuk kehidupan kedua. Kehidupan kedua itu ditentukan oleh siapa? Diri kita sendiri. Misalkan ibu senang nih sekarang, senang suami bager, wah jalan-jalan misalkan gitu ya. Ibu teka Quran nih, boleh tinggal tunggu waktu aja. Emang begitu aturan Allah, tinggal tunggu waktu aja bang. Karena Allah bilang nanti di surat lainnya, kamu bersewenang-wenang di muka bumi. Teh bumi nusaha, langit nusaha, oksigen dari siapa? Nah kamu teh cuek pisan ke Allah kan gitu. Nah pasti suatu saat kita akan dengar, ya gitu. Maka kelarkan tugas kita hari ini sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, tugas sampai tuntas. Nanti tidak mengulang lagi supaya nggak tercapai ngulang nak. Nanti 50 ribuan tahun loh, mati hidup gimana coba? Capek kan? Nah, kenapa orang Qurani itu rata-rata yang udah tahu sampai masuk ke sakratul, kenapa dia sampai jauh-jauh itu cari-cari 1 orang pun 5 orang pun dia mau ngajarin? Kenapa Bu coba? Segi Fauzan tuh datang. Nanti membuktikan, nanti kita coba yang untuk kaderisasi ya. Khusus nih kaderisasi, kita bonusnya Adipura aja deh ya. Nanti ya. Nanti ngobrol, kalau banyak kan itu nggak bisa bertanya, susah. Gecek dia bertanya di sana. Ya gitu. Soalnya kalau banyakan orang tuh nggak bisa nanya. Jadi kita lebih santai. Tapi itu jadwalnya kan dia padat syuting ya. Kita lihat dulu berapa. Jadi rencana ke depan ya gitu ya. Nanti ibu bisa ngobrol sama dia. Kalau cuma kan banyak orang yang baru mah kan jadi tuh bisa riweuh bu, riweuh. Udah saya cobain dulu di Balai Rancage. Baru ngobrol. Nggak fokus, kita nggak bisa. Dia kan sekarang udah bertambah lagi, udah masuk juga ke grupnya Fauzan. Jadi dia udah dulu kan baru ya, bareng-barengan saya itu dia dulunya barengnya. Alhamdulillah karena dia dari Bang harus ada. Nah tuh rasulnya tuh untuk kalangan artis ya kan dulu ya, gitu ya. Ya, nah terus kalau kita menyadari hari ini tugas kita sebagai apa, maka perbaiki hari ini. Apa yang nggak senang sekarang? Apa yang nggak senang? Miskin misalkan. Perbaikin siapa? Hari ini perbaikannya. Boga suami itu enakeun nanti misalkan. Perbaikinnya kapan? Hari ini. Kan ada. Ya. Misalkan sikapnya, bicaranya gitu ya. Itu kita perbaikinya hari ini. Kalau kita masak nasi, pas mau makan atau nanti langsung, kalau makan emang langsung masak nasi. Jadi masak nasi kapan? Nah, jadi minimal pagi ya kan, minimal pagi untuk makan siang gitu ya. Maka setiap manusia tuh harus melakukan hari ini tugasnya. Kata cerai mah jangan deh. Jauhkan dari kata cerai ya. Ibu cerai boleh, cerai berhak, boleh cerai itu. Ada nanti di 58 ayat 1. Boleh kita buka dulu, boleh cerai. Kalau mau cerai boleh nggak cerai? Boleh. 58 ayat 1. Bisi hayang cerai boleh? Boleh? Langsung ke sita. Ayo. Boleh.
boleh cerai, tapi dia tidak boleh. Berapa Bu tadi? 58 ayat 1. 58 Ayat 1, boleh, boleh. 58 ayat 1 langsung screenshot. Mana bikin status? Mana mic-nya? Gue ini kalau mikir. Oh yang ini mana Pepe? Sunda. Sunda. Ya Allah, udah itu tanda tanda ini terus. Supaya apa? Supaya pakai kemana? Dicetrekin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Mujadilah ayat 1. Oh iya. Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya dan mengadukan kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ya, jadi ada nggak ayat zaman dulu menggugat cerai? Ada. Tapi ada ayat yang lain. Coba buka 134-nya. Coba 134-nya. Ada nggak? Tiga 134-nya. 134 ya, takwa. Ya, di situ ada apa di situ? Ya, balik lagi ada? Balik lagi. Iya. Ayo, udah. 100 berapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran ayat 134. Yaitu orang-orang yang berimpak baik di waktu lapang maupun sempit. Tahan dulu Bu, sebentar. Ini seorang ini, infaknya bukan uang saja ya. Ingat nih, infak itu memberikan. Berarti menafkahkan, memberikan. Bukan uang saja. Memberikan kasih sayang, memberikan kecukupannya dia sesuai dengan kesanggupan kita, ya. Memberikan kan infak, nafako, menafkahkan. Terus memberikan yang menjadi haknya dia, hak anak, hak suami, hak tetangga, hak teman. Ya, itu punya tuh di hak di situ ya. Bukan saja materi, tapi ada. Ketika kita tidak bisa memaafkan teman sendiri, keluarga sendiri, berarti kita zolim lah. Zolim gitu ya. Gitu. Oke, lanjut. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan Itu orang ada dua ya lain. sebenarnya. Satu, memaaf. Satu, menahan amarah. Kenapa? Boleh nggak marah? Boleh. Tapi dikontrol. Dikontrol, boleh marah. Ya, boleh. Asal jangan digigit. Kalau mau marah, sebaiknya gigit sendok dulu. Ya kan? Oh gitu. Atau geremecik. Nah, gitu ya. Boleh marah tapi mengkontrol emosi. Jangan sampai keluar kebun binatang dan lain-lainnya. Terus Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. ketika kita menahan amarah, memaafkan. Nah, terus gini, saya emang enggak sedekah, enggak memaafkan, sudah, apalagi berbuat baik. Tapi kok masih begini aja hidupnya? Jangan tanyakan apa dosamu, ya. Cari di lembaran hidupmu dosa mana yang belum kamu tobati. Cari, ya gitu. Orang Quran nih. Bacalah kitab. Nah, baca lagi. Oke, sampai situ loncat dah. Udah paham ya? Coba baca surat berapa? Jangan kasih tahu dia. Dia akan ngasih tadi. Kasih. Ayo cepet. 17 14. Nah, ya, 17 14 ya. 14 bacalah kitabmu. Jadi ada dua nih, kitab Bu Tuti Allah. baca. Jauh ya. Oh, Bu Pio, Bu Tuti atau Mama Pio? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran ayat 17, Al-Isra ayat 14. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Baca apa? Jadi kitab Allah beda nggak dengan kitab kita? Beda.
kitab saya dengan Temes beda gak? Nah, beda masalah, beda karakter, beda ujian, beda dosa. Jadi baca apa? Kita diri sendiri. Baca perbuatanmu di masa lalu. Introspeksi. Itulah namanya orang sering ke haji tapi jarang introspeksi. Namanya wukuf. Wukuf itu artinya introspeksi di diri. Jadi kalau setiap hari ibu wukuf, bisa nggak mengenal dirinya sendiri? Sebelum pergi ke haji, maka harus introspeksi di. Kita nunjuk ke orang satu, kitanya berapa nih? 10. 3. Jadi orang satu salah, kita 3 salahnya. Jadi jangan menunjuk kesalahan orang lah. Prinsip saya begini, bukan prinsip ya, kopi dari pahit. Ketika kita menyalahkan orang lain itu bodoh, orang lain itu ngerti, orang lain itu pokoknya berarti merasa diri apa lagi? Pintar. Nah, sombong ya. Nah, jadi ketika kita menunjuk orang lain berarti sebenarnya yang kesalahan kita ada 3. Jadi harus banyak lagi apa? Belajar. Kunonya jelema teh beda ke orangnya. Langsung introspeksi diri. Jangan selalu menyalahkan orang lain. Ya, introspeksi diri. Ketika kita sudah meureun urang nu salah, saya yang kurang bergaul, saya yang kurang komunikasi. Berarti proses belajar sedang berjalan. Atau baru demo. Ari batu salah kabeh mah atuh sorangan bener. Enggak saya tinggal ke sana ke kutub utara ya. Supaya semuanya paling benar gitu ya. Jangan merasa diri benar. Satu lagi, ketika ibu masih menceritakan keburukan orang lain, ibu belum berada di sisi Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pemaaf tuh. Urang mah hayu ngitung kesalahan batur, ngitung keburukan orang lain, tidak menghitung kesalahan diri sendiri. Jadi satu nu benar. Apakah kita sendiri yang benar? Kemarahan orang lain pasti ada diri kita berpotensi. Apa namanya? Pemicu. Nah, pemicunya ada nggak dari kita? Kunonya batu teh beda ke orang. Kamu kalau bicara tegenahan, diajak ngomong teh nyambung, nepina beda, pasti marah nggak orang? Makanya harus belajarnya serius, belajarnya harus fokus gitu ya. Nah itu maksudnya. Oke. Jadi kalau kita harus memaafkan nggak? Harus. Perintah siapa itu? Kalau nggak mau memaafkan, melanggar tidak? Melanggar. Terus satu lagi 13 ayat 22. Ini yang umum nih 13:22. 13:22. Kan tadi menerima takdir, menerima konsekuensinya apa yang kita pilih. Karena hidup pilihan tidak? Mau ke Quran juga pilihan, tidak mau ke Quran juga pilihan gitu. Cuman Quran menawarkan surga gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 13 ayat 22. Dan orang yang sabar karena mengharapkan keridhaan Tuhannya. Tahan dulu. Apa tadi? Contohnya apa? Contohnya apa? Sabar. Gimana? Yang menerima takdir hari ini. Nah, jadi si A teh geus kanyahoan jeleknya. Tapi lamun teu dibaturan da pamerena loba. Nya, lamun manehna kurang dimusuhan, manehna bisa dia ngilu mobilna gitu tuh. Jadi yang sabar itu tidak ada embel-embel. Menerima dia mau baik sama kita atau tidak, kita hanya cari apa? Cari wajah Allah. Saya mah yang ridho Allah we. Kan baik dia gimana pokoknya 1 2 3 lah. Semua buruk biarin enggak apa-apa. Yang penting kita sabar jangan kok terus si eta mah nya numpang mobilna teh bla bla bla. Tah itu mah enggak sabar. Ibu geus ditumpangi masih bawel. Ya. Jadi kalau numpang mobil orang, ya udah kalau dia nampikeun, da ngaranna ge numpang hayang itu enak numpang bake mobil sendiri. Nama terus yang si supir kudu narimakeun oge kadang-kadang si penumpang itu suka jorok. Itu ya suka jorok. Ya kudu narimakeun. Nah yang numpang juga kudu ngerti, Bu, itu mobil orang. Ulah sok ngabala dina mobil batur, dah hese nyucian teh 50.000. Sama, Bu, saya juga begitu ya. Kalau enggak iya udah bekas permen, udah bekas pisang, tetap kotor pernah.
pas oh iya ya gitu. Jadi resiko siap-siap menerima supaya mobilnya jadi berkah belum bersih maka tukang cuci ya. Ini banyak terjadi di antara kita ya gitu ya, harus siap ya, siap menerima itu gitu. Oke, terus Melaksanakan tuh sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapat tempat kesudahan, yaitu jadi yang ikhlasnya bukan karena si A si B ya, ikhlas karena ingin mencari keriduan Allah. Kalau ibu mencari si A berarti udah bagi cash, udah cash, ibu nggak punya lagi tabungan ya, karena apapun yang di diri kita ini pasti lenyap, harta, suami, anak akan pergi gitu ya. 1696 apapun harta diri kita pasti pergi nggak? Pasti. Anak udah gede, nggak mungkin tinggal di rumah terus. Suami lama-lama bosen ninggalin kita, ya. Kawin lagi dia, gitu ya. Bu sebenarnya tahu nggak? Cuman berat ya, kalau dia kawin lagi kan baik sebenarnya mah. Sebenarnya. Jalan menuju surga. Iya, bukan di surga maksudnya. Berarti bukan pasangan kita itu. Berarti dia cari pasangannya dia, notek knopnya dia. Berarti kita tuh tidak layak untuk dia, terlalu tinggi, ngerti nggak? Cuma kita kan nggak mau ya. Jadi kita terlalu tinggi sebenarnya, jadi kita tuh nggak pantas sama dia gitu. Makanya dia cari pasangan yang selevel sama dia. Kan hati tidak bisa. Nah, cuma tadi itu hati nggak bisa terima sebenarnya gitu ya. Oke, 1694. Nanti sedikit perjanjian habis ini. Bisa sambung lagi nih. Habis ini perjanjian. 1696 habis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 16 ayat 96. Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisimu Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang-orang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi apa tadi? Jadi dari sisi kita apa? Suami pasti ada nggak? Akan pergi maksudnya. Nggak selamanya ada ya. Pergi. Terus harta pergi. Termasuk dari kita pasti pergi nggak? Pasti pergi. Makanya kita harus mengingat bahwa kita nanti suatu saat akan pergi. Bawa apa? Amal, baju yang aneka model juga ditinggalin, menganing segala perabotan rumah dikredit ditinggalin. Di sisimu akan lenyap nggak? Mati-matian tuh kita tuh sekarang ngumpulin harta, ternyata hartanya nggak dibawa mati. Nah itu istilahnya. Nah kan dia nggak bisa lewat pintu kubur si harta tadi, maka lewat orang dulu ya, diberikan, disedekahkan dulu, tapi pakai akal lagi sedekahnya ya. Ada ibu nih sedekahnya karena ibu ingin surga, sedekahkan KB. Ibu sedekahnya sakit tuh misalkan supaya ibu nanti ada kan yang memang gitu ya, ibu kalau sedekah sedemikian ibu nanti hidupnya bahagia. Nah kayak si Eta begitu ya. Jadi harus pakai apa? Pakai akal minimal 20% ya, minimal 20%. Kalau di teman-teman kita udah maju ke 80 dia ya, harta bergeraknya sekitar 40, mungkin ilmunya 20%. Ya jadi dia ambil 80, hanya bisa hidup 20% aja. Tapi ternyata cukup gitu ya. Tapi itu belajar, jangan tiba-tiba bangun mereka surga disedekahkan KB-nya, enggak juga begitu. Miskin baru. Itu miskin baru. Orang kaya baru aja. Lahir miskin baru gitu ya. Nah, jadi harus tahu nggak kita apa yang terikat dengan Allah? Ya, apa namanya kalau kita terikat dengan Allah? Namanya apa? Kita terikat kan dengan Allah? Iya. Ada nggak komitmen dengan Allah? Namanya apa? Perjanjian. Nah, kita lihat perjanjian yang akan dibawakan oleh Bu Imas. Maka waktu dan tempat kami persilahkan. Perjanjian. Akhirnya kedah nyarios ogenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Allah berjanji itu nanti Mama Pio ya yang membahas. Kalau ini kita yang berjanji sama Allah. Ya. Ini pengalaman saya sendiri. Waktu pas Bu Nelly
meminta saya untuk salaman dengan dia. Ya, gaya. Salaman dengan dia. Ya, dengan Bu Neli meminta saya untuk bersalaman dengan dia dengan perjanjian pada hari Selasa, Rabu, Jumat saya harus meninggalkan dulu semuanya. Tetapi saya tidak menyanggupinya. Ya. Karena saya sudah membaca suratnya. Jadi pas Bu Neli ngasih tangan terhadap saya nggak terima. Karena saya mempunyai kemampuan hanya sebatas kemampuan saya. Terbatas Ya, kemampuan. karena kita mempunyai keterbatasan kemampuan. Ya. Nah, pas waktu saya harus meninggalkan dari Selasa, Rabu, Jumat, saya juga masih banyak punya kepentingan. Ya. Disitulah saya gak terima gitu. Nah, dari situ kenapa Teh Imas nggak terima itu? Karena saya itu tahu ayatnya, kalau saya berjanji, ya, berjanji sama seseorang berdua, berarti ketiganya tangan Allah. Jadi saya ini berharap jangan sembarang janji langsung kita berjanji. Ya. Kalau kita berbicara rahasia juga berempat, kelimanya ada Allah. Dari situlah saya tidak mengulurkan tangan. Bukan berarti salaman seperti biasa, tapi itu merupakan perjanjian. Kalau saya mengulurkan tangan itu berarti saya harus melibas kepentingan saya. Ya, dari situ. Pertama nih, kita bahas dulu bahwa kita baca dulu 6951. Ya. 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 Siapa yang baca? Silahkan dibaca. Ya. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 69 ayat 51. Dan sungguh Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan. Nah, dari situ karena saya itu udah membaca Al-Quran, jadi pedoman saya itu tetap kepada Al-Quran untuk mencari kebenarannya. Jadi kita bersandar kepada kebenaran Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada kita. Maka untuk kita ikuti semuanya itu, makanya kita harus mengikuti wahyu yang diturunkan dari Allah ke Jibril yang membawa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita. Makanya Nabi aja mengikuti wahyu, maka kita harus mengikuti wahyu. 10.109. Sepuluh 109. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 10 Yunus ayat 109. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah hakim yang terbaik. Nah, kita itu sebagai manusia biasa berarti kita harus mengikuti wahyu ya. Boleh ragu gak kalau kita mengikuti wahyu? Tidak boleh ragu. Dibaca 2 ayat 2. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 2.
Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Berarti kita melaksanakan Al-Quran itu tidak boleh ragu. Ya. Ditambah satu ayat lagi ya untuk tidak boleh ragu. Masih banyak tapi salah satu aja ya. 360. Udah semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 Ali Imran ayat 60. Kebenaran itu dari Tuhanmu, karena itu janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Berarti kebenaran dari Tuhan itu tidak boleh ragu. Kita harus menjalankan juga tidak boleh ragu. Nah, sekarang masuk ke modul yang berjanji. Ya. Tahu tidak kalau seumpamanya kita berjanji itu ada kiparatnya? Ada. Di ayat berapa? Surat berapa? Ayat berapa? Coba. Hanya nanya dulu aja dulu ya sebelum saya menggunakan. Kiparat janji. Ayo. 589. Saya nanya supaya kebangun, supaya ingat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 5 Al-Maidah ayat 89. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kiparat melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang bisa kamu berikan kepada keluargamu, yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kiparatnya berpuasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kiparat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar, dan janganlah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur kepadanya. Di sini kita memberikan makan kepada orang lain atau untuk melaksanakan kiparat harus sama dengan apa yang kita makan. Boleh tidak kalau seumpamanya kita sama daging kita kasih sama ikan asin? Nah, berarti apa yang kita makan itulah yang diberikan. Begitupun pakaian, di sini kan bisa pakaian juga. Jadi jangan sampai yang udah sobek dikasihkan. Ya. Terus iya. Jadi yang harus masih layak pakai. Kalau bisa ya yang baru juga nggak apa-apa, nggak bakalan nolak mungkin. Bu, ini kan kita janji ya, kiparat janji. Janji dengan seseorang atau janji dengan Allah? Apapun kita janji sama orang kan janji sama orang kan tadi ada yang kelimanya atau ketiganya itu Allah. Iya. Nah, kalau misalnya gini nih, janji itu bisa seperti nadar. Misalnya gini, nanti kalau si Neng masuk ke sini saya mau bikin nasi bungkus 60, ternyata saya lupa gitu kan. Itu termasuk janji juga. Udah termasuk janji karena apa yang diucapkan kita. Makanya kita kalau supaya jangan berjanji kalau kita lagi bahagia. Jangan berjanji kalau kita lagi lagi galau juga. Pokoknya dalam situasi apapun kita harus menjaga perjanjian, ucapan, dan makanya kita makanya saya di sini
membahas janji itu supaya tidak asal mengucap, karena di situ ada kifarat ya. Nah sekarang dah ya, sekarang kenapa Allah itu memberikan kifarat? Ayo. Untuk meringankan nanti hukuman di kehidupan selanjutnya. Satu, supaya tidak gampang berjanji juga. Kenapa sih harus memberikan kifarat ya? Ini pendapat saya tuh, memberi harapan kepada orang lain. PHP Ya, memberi harapan kepada orang lain, ternyata dia membatalkan. Apakah tidak menyiksa hati orang lain? Zolim berarti Bu. Zolim juga. Kalau kelihatannya dia suka ternyata dia tidak suka itu PHP itu Tapi itu mah lain lagi, itu mah lain lagi. sama kegeeran. Nah, Seandainya kan teman itu mau ikut pengajian nih hari ini tuh ya, udah komitmen, udah rapi, udah apa, terus dia tuh kedatangan tamunya. Terus kan Bu Susi juga udah janji nih mau ngajak ke sini, gimana itu perjanjian Bu Susi, apa dia orangnya yang mau ngaji batal utangnya siapa? itu yang membuat janji dia. Siapa yang membuat janji itulah yang harus melaksanakan kifaratnya. Ngaji aja belum, iya betul. Jadi kita mengemukakan kifaratnya juga dia belum tahu. Soalnya dia belum tahu. Enggak, Bu Susi juga enggak termasuk ini ya. Ya, tidak, itu yang siapa yang berjanji. Terus ini apalagi coba? Karena kenapa harus kifarat juga tuh? Ya berat janji deh. Ya, karena dia juga telah meluangkan waktu untuk berjanji dengan kita. Apakah dia Perjanjian hutang? ya hutang ya sama. Itu janji, ikrar, sumpah itu masih ya. Masih itu. Masih satu tuh. Sekian gak dibayar itu dia Apapun yang berkaitan dengan orang lain. Ya. Apapun yang berkenan dengan orang lain, yang berhubungan dengan orang lain, sumpah, janji, ikrar itu masih ya. Masih itu juga. Makanya harus hati-hati dalam menerima perjanjian. Berarti saklek itu. Ya. Kenapa? Karena harus mengeluarkan kifarat juga. Orang itu sudah mempersiapkan, mengorbankan waktu, udah mengorbankan untuk nyuguhan, udah untuk mengorbankan ya. Tidak langsung sore Bu. Iya, soalnya dia kan udah karena janji sama kita, dia mengorbankan waktunya. Nyiksa nggak tuh sama orang? Ya, makanya pantas Allah harus mengeluarkan kifarat. Ya, soalnya akan berhubungan dengan manusia lagi. Bu, bisa gini Bu, nggak tahu ini termasuk apa enggak. Nah kan, si Eta lagi pundung ya, si Eta. Nah, aku mau pulang aja. Kesini ke sana gitu kan. Berarti nggak pulang-pulang tuh gimana tuh? Perjanjian mana nggak balik. Malu satu. Inti nama kita sesuai harapan. Yang nama. Inti nama. Nggak pulang itu nggak jadi, cuma bilang ntar aku pulang aja. Padahal itu yang diharapkan. Oh, sama DL. Pokoknya DL. Iya benar DL. Nah, sekarang nih udah yang berjanji ya. Nanti janji lagi akan dipercaya tidak? Tidak. Nah, itu kepercayaan orang itu akan hilang ya. Nah, disitulah tetap ya. Makanya kita berhati-hati untuk berjanji. Nah, sekarang tadi kan saya berjanji ketiganya tangan Allah, di atas itu tangan Allah 4810. Boleh saya tambahkan sedikit? Ini saya tambahkan sedikit ya, yang tadi perjanjian sama Allah ya. Kalau konteksnya mau ke pasar janji itu cancel ya, maksudnya sedikit kerugiannya. Oh, berarti kesinggung. Berarti nggak mau bayar saya tidak ke sana ya. Bukan itu maksud
kayak gini maksudnya. Itu hal kecil. Kalau cuma kita mau janji ke pasar, tuh maksudnya masih kecil ya, masih kecil. Pengorbanan orang tuh nggak, misalkan saya jemput Mas nih di pasar, dia udah di pasar, kerugian dia nggak terlalu. Tapi orang yang khususon ingin berjanji dengan kita, atau kita ada acara nih, Bu nanti mau ke rumah misalkan gitu ya. Kita kan udah prepare tuh, makanya mau ke rumah iya prepare kan. Kita kan nggak mungkin ya, maksudnya kita mau tidak menyambut dengan benar. Nah, itu dia udah ngorban janji nggak dengan anaknya, janji nggak dengan suaminya. Tapi kita dengan enaknya last minute cancel. Bukan. Tapi langsung Bu besoknya. Buat semua. Ini berlaku bagi orang yang sudah tahu ayat ini. Kalau yang belum tahu ya nggak apa-apa. Dik, anggap percaya kemarin kita bahas ini ya. Aku nambahin satu lagi Apa-apa. soal perjanjian ya. Waktu itu saya juga mungkin sering yang mungkin waktu mau ngaji itu ya, bagian ada kan waktu itu teh, karena mungkin waktu itu ada ini sedikit lah gitu, tapi maaf nggak bisa diomongin soal maksudnya itu agak sedikit inilah gitu. Apa maksudnya? Ya waktu itu kan Tegas, pendek, inti pendek, lugas, tegas. Ya. Biar orang nggak berputar-putar nih. ya maaf, soalnya aku tuh orangnya gimana ya kalau untuk mau menjelaskan tapi susah nih, nggak bisa. Ya nggak apa-apa. Yang kekurangannya seperti itu, pengen intinya pernah waktu itu kan ada bagian ngaji di sini. Iya. Terus Waktu itu sama ibu kan di sana, oke, bagian terus? pagi. Karena nggak bisa juga menyampaikan, juga minta ke Bu Imas juga waktu itu. Dan waktu itu nggak datang, harusnya kan ada datang. Ya. Gitu. Gini, udah gini maksudnya gini. Kalau kita tidak bisa memenuhi janji, satu hari ada waktu. Ada konfirmasi. Jadi orang jangan pas waktunya. Nah, kalau saya bilang kan misalkan gini nih. Misalkan dia janji nih, minimal sampai sore tuh harus dikasih tahu. Saya nggak bisa. Supaya orang nyari, jangan pas mau berangkat orang kan susah nyari lagi ya kan. Misalkan ibu mau berangkat bareng nih, misalkan berangkat bareng-bareng, ternyata ibu nggak jadi berangkat, kan orang lain udah ngorbanin waktu, ya kan. Nah, kasih orang kesempatan untuk bercari, oh siapa kemana gitu. Jadi jangan pas besoknya. Sebenarnya mau, sebenarnya kita tuh mau, kalau dia ngasih tahu awal sebenarnya niatnya mau. Tapi begitu ayah segala macam nggak sehoream. Nah begitu biasanya begitu ya. Jadi bukan karena ini lagi. Jadi kasih orang kesempatan satu hari untuk mencari pengganti atau untuk mencari tidak persiapan semuanya gitu. Ya, ya. itu juga Oke. ada ngerasa memang Iya, salah iya. gitu, nerima ya, mohon maaf Iya. gitu ke semuanya. Iya, oke. Karena ada ini mah mengakui gitu, memang ada pernah ya kayak kemarin gitu ngaji, harusnya kan bagian di situ. Oke, nggak apa-apa itu masalah. Sebenarnya nggak jadi masalah itu ya. Nah kan tadi perjanjiannya ada berapa ya tadi? Satu tadi sumpahnya ibu menyanggupi, tapi ngebatalinnya nggak dadak itu nggak boleh. Iya. Ya. Ada tenggang waktu. Nah ada lagi kiparatnya kan tadi makan 10. Ya kan? Waktu orang itu bisa ganti nggak? Enggak. Nah, itu yang lebih bahaya. Kalau ke manusia tuh agak susah. Susah kan? Nah makanya tadi kerugian dia. Kalau kebayang diri Kalau bisa ya. ya, jadi tolong janji itu ditepati biar orang kalau nggak mau satu hari sebelumnya. Jadi waktu ibu mau ada planning itu udah dipikir nih kira-kira saya sanggup apa enggak. Jadi orang ada waktunya gitu. Ini berlaku bagi orang yang udah turun ayatnya ke dia, termasuk saya. Jadi ayat yang sudah turun itu kita kalau dia belum ya seperti tadi Susi temennya ya dia belum tahu ayatnya. Masa udah tahu ayatnya dia dikasih kiparat ya marah lah dia nanti. Mau jadi ngaji. Ya. Yang ayatnya sudah turun hari ini dan kemarin dan sudah dibaca. Kedua itu berapa hari ya? Itu tadi apa lagi ya? 4, 8, 10 Bu yang tadi. Ya sebentar dulu. 10 orang miskin ya. 10 orang makan, ialah memberi makan 10 orang miskin. Tahan dulu. Itu dikasih tahu nggak harinya? Satu hari? Tidak. Oke, ini satu tambahan ya. 10 orang miskin kita makan berapa kali? 3 kali. Kali 3. 5 kali? Ada makan 5 kali?
Ya, minimal 3 kali ya. Berarti 10 orang miskin itu dikali 3 kali makan, sarapan, makan siang, makan malam. Jangan 10 orang, disebutnya kan 10. Berarti 45 Iya. Ya. Berarti 30 kali. 30 ya. Berarti 31 hari. 30 bungkus. Kan 1 hari di sini kan. Memberi makan 10 orang miskin yaitu dari makanan yang biasa. 10 berarti 10 kali 3 ya. Ya, 30 ya. Oh, jadi selama 30 hari. Bukan. Satu kali tindakan. 1 kali janji. Jadi 30 bungkus. Ya kan makannya kan 3 kali dia. Makannya 3 kali. Ini contoh ya. Saya last minute membatalkan perjanjian dengan ibu karena saya keselewat ya. Tapi saya lakukan besoknya langsung nasi Ya. bungkus gitu. Sip. Jadi 3 kali ya. 3 kali makan, sarapan, makan siang dan Makan malam. malam. Begitu mulun. Ya kan? Terus ini memerdekakan hamba sahaya. Memberikan hamba sahaya itu Lebih berat. lebih berat lagi. Pasti orang prasejahtera itu kalau memberikan ibu mulung anak, mungut anak itu sampai dia merdeka, atau masih merdeka? Sampai bisa anak itu merdeka, bukannya ibu kasih makan doang. Si anak yang ibu pungut menderita karena selama peninggalan kita, selama itu ibu tidak dapat kebahagiaan. Karena udah bertanggung jawab ke dia. Iya, ibu berarti melanggar aturan lagi nggak? Kan memenuhi hak dan kewajiban ya, satu itu ya. Terus di sini apa lagi? Berpuasa 3 hari. Nah, berpuasa 3 hari. Berpuasa 3 hari, ingat nih, berpuasa 3 hari itu bukan nggak makan minum. Puasalah kamu agar kamu jadi orang takwa. Takwa itu apa? Ampun. Selama itu tidak boleh 3 hari, tidak boleh marah sama sekali. Harus bisa memaafkan, harus berbuat baik selama 3 hari itu. Puasanya begitu. Jadi benar-benar itu puasa 3 hari namanya. Bukan puasa cuma nggak makan doang, ya gampang lah. Gitu ya. Hanya mengosongkan. Hanya mengosongkan. Apalagi situ? Udah ya? Nah, makanya di sini Allah bilang, jagalah sumpahmu. Oke. Nah, oke, lanjut. Enggak. Tapi Bu, kalau misalnya kita janji nih hari ini nggak bisa, terus besok aja ya gitu, boleh nggak? Ya bilang sama orangnya. Kan kita mau pilihan. Mau pilih di jalan Allah, kan kasih tahu sebelumnya. Saya nggak bisa hari ini ya, kata aku tadi kan udah kontaknya sama Erna, maunya tadi jam 8 ke sini. Karena udah janji sama tukang ayam, jadi nggak bisa, takut ayamnya busuk gitu kan, jadi harus ambil dulu gitu ya. Untung ibu ingat loh, nggak bayar loh. Iya, makanya. Pas saya lagi, kata suami saya teh, kamu teh katanya, kamu teh bukan janji. Oh iya, langsung saya bilang kan belum berapa lama itu nggak besoknya. 10 menitan. Nah, 10 menit itu langsung cancel, saya bilang gitu. Ya. Nah, contoh kayak kemarin kita kan Pulau Batu ya, Pulau Batu. Tik teh cenah bulan untuk mahi mobilnya cenah enggak sih cenah orang pergi janji mah. Terus hari berdua sama dia juga nih janji nih. Kalau nggak cukup mobilnya udah aja kita nggak usah. Dia lupa janji itu mau harusnya kita usahakan bagaimana supaya bisa berangkat. Kan udah janji. Iya Bu, atuh udah banyak kudu ngadapang di luar. Contoh darurat begitu bagaimana cari, kan masih ada waktu malam, carinya gimana solusinya gitu ya. Jadi harus cari solusinya. Kan kita ceritanya mau jadi hamba-hamba Allah, boleh ya. Coba sedikit nanti lanjut ke Mas ya. Kasih tahu dulu hamba-hamba Allah sifatnya nih. Yang sudah berkomitmen nanti janji dengan Allah, ini sifat diantaranya komitmen dengan Allah nih ya. Yang sudah berjanji dengan Allah akan menyembah Allah. Ciri-ciri orang yang sudah menyembah Allah, suratnya 2563. Dari 25, 63, 64, 65 sampai 67. Sifat-sifat yang sudah mengerti aturan Allah dan menjadi hamba Allah ini, apalagi yang sudah paham Quran ini sifat-sifatnya mari kita adopsi. 25 ayatnya dari 63 sampai 67. Boleh, dari siapa? Kan tadi udah masuk perjanjian, kita berjanji tiap hari janji nggak? Asyhadu alla tiada Tuhan selain Allah, tiada aturan selain aturan Allah. Maka ini yang sudah berjanji Allah diantaranya akhlaknya harus begini. 25 ayatnya 63 sampai 67 kita baca yuk. Nanti kita rangkum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Berjalan Di bumi. Nah, cetain lu.
Berjalan dengan rendah hati itu gimana? Tonga dongkak, kepala gini karena kita merasa lebih hebat, lebih tinggi. Jalannya arogan, bahasa kerennya jangan sombong. Itu salah satunya ya. Terus Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. nah, salam gimana tuh? Ada yang bodoh, misalkan teman kita kan dulunya kaya terus ternyata sekarang enggak. Kita menghina nggak? Baru lama menghina bla gitu nya. Nah, gitu terus atau ada orang yang ya dandannya nggak matching lah gitu ya. Terus dia ingin menyapa kita gitu ya. Dia yang nggak sekali kan orang sosok akrab ya. Nah, satu rendah hati. Kedua, tadi apa barusan? Apabila ada orang yang menyapa, kita tetap menghargai. Kalau ibu pakai mobil, kamu lewat di tetangga, dibuka kaca mobilnya, salam, ulah ditutup habis ya. Kalau diangkut mah ya Diangkut Bu, ayo ikut. nah, gitu bagus. Alhamdulillah. Gitu. Karena bisi kumaha bisi di Soledad yang dulu tahu siapa? Ya orang itu ya istilahnya ya. Rendah hati ya rendah itu apa? Tidak merasa diri lebih pintar, lebih cantik, lebih kaya, lebih segala macam apa? Lebih dermawan, pokoknya semua lahnya. Sesuatu yang berlebih tidak disukai oleh Allah. Oke, terus lanjut. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Nah, apa itu di malamnya? Bersujud, sholat gitu? Sholat tuh bukan? Apa? Mempelajari dan mempersiapkan diri dalam segala hal termasuk apa yang dikerjakan besok. Persiapan ya, prepare. Jadi jangan, kenapa kita suka marah-marah? Karena tergesa-gesa. Itu juga termasuk. Jadi kalau besok pagi, kira-kira ibu besok acaranya kemana? Jangan janji satu, saya suka begitu, janji satu, ternyata udah janji yang lain nih. Ternyata dua tabrakan tuh. Akhirnya ibu yang pilih yang mana? Yang menyenangkan. Ada arisan menyenangkan, ikut arisan. Reunian. Nah. Bu kalau berjanji sama seperti itu, dia kiparat juga sama lah. Kan suka memilih apa? Misalnya gini, 3 ini maklum aku ada selebnya. 1 hari itu ada 3 undangan misalnya. Bu, kemarin Bu Yanti ngajak misal arisan iya. Di pasar ada acara. Terus aku bilang, tapi dengan aku nggak janji datang, tapi aku disahkan gitu. Ya, Bilangnya nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa kan nggak janji datang. Nanti kalau ada 3 gitu, makanya malamnya mohon apa? Mohon pengaturan. Ya Allah, mohon pengaturan malamnya ya Allah ya Rob. Mohon pengaturan, mohon kemudahan dalam segala ujian. Jadi nanti setelah itu kalau masih ada 3 juga setelah berdoa malam, cari yang 3 itu salah satu yang mudah, yang dekat dan kita bisa lakukan. Jangan cari yang susah, mana yang ketika sesuatu itu ada 3 pilihan, maka cari yang mudah, cari yang kita mampu mengerjakannya dan bermanfaat. Ya, mana yang bermanfaat di antara 3 itu? Bermanfaat itu dia ada nilai akhiratnya, gitu. Kalaupun ada nilai dunianya, ada kebaikan dunianya, gitu ya. Ada pilihannya gitu. Terus apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal. Azab jahanam gimana tuh maksudnya? Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami. Prakteknya gimana? Jauhkan azab. Apa tuh? Prakteknya gimana? Kan tadi di ayat yang berikutnya yang belum tadi apa? Orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Nah, korelasinya 65-nya apa? Jauhkan dari azab jahanam. Memperhatikan, merenungi, mencermati apa yang sudah kita kerjakan hari ini. Banyak kedosakah? Atau banyak kebaiknya kah? Nah, itu ya. Muhasabah. Banyak nerakanya kah kita hari ini ngerjain atau enggak? Jauhkan kami dari azab neraka. Itu ya. Bukan berarti berdoa saja, tapi poe ayeuna teh banyak manfaatnya dari 1 kali 24 jam yang kita kerjakan, banyak manfaatnya. Apa mudaratnya? Nah, ada mudaratnya itu ya. Kalau kita sudah masuk ke situ ya. Itu. Terus Sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. tuh, seburuk. Kalau kita tidak selalu baca kitab sendiri, maka semua tabrakan. Entah itu
di rumah, entah itu dengan perusahaan atau dengan apa, pasti tabrakan semua. Akhirnya aral nggak? Nyalakan batur itu. Nah, dosa deui nyalakan batur ya. Nah, 67-nya Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka yang tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. jadi apa tuh? Apa? Tidak menginfakkan harta berkah sebelumnya jadi gimana? Maksudnya gimana? Sesuai aturan Allah, tidak berlebihan. Kalau berlebihan, ibu lebihan tuh indah yang kapuji. Jatuhnya apa? Hayang kapu, misalkan ibu nih, seseorang ini karena ada tekanan ibu sangat kagum sama dia, sehingga ibu nggak ada di luar kemampuan ibu paksakan, itu juga sudah berlebihan, ya. Berlebihan, jadi lebihan teh hayang kapuji sebenarnya. Lamun ka imah eta mah, pokoknya segala diayakeun nih, kepujian teuing ya. Hati-hati, nanti belakangnya ibu nyesel. Ngapain coba udah habis uang, ibu nyesel. Ada celahnya, ada apa? Kadang juga dimanfaatin itu. Nah, ibu harus pakai akal cerdas ya, jangan sampai ibu begini. Kalau bahasanya Pak Arif ya, lu tuh harus pakai akal, jangan dimanfaatin sama orang miskin. Gitu. Emang. Iya, gitu ya. Sekarang ada banyak ya. Nah, teman-teman yang suka manfaatin juga ibu harus pakai akal. Pakai akal. Ya ulah. Efek dari Gini dengar. Kalau ibu kepada seseorang, lamun ibu menyediakan dia, ibu akan masuk surga, ibu akan bersih. Itu udah salah. Bukan dia membersihkannya, bukan dia menerima amal ibu. Ingat tuh ya. Allah. Jadi pakai akal lagi nih, lamun kadinya teh, pokoknya lamun kadinya teh ibu teh kudu bersih jiwa, ibu lancar segala itu dia udah menyalahi aturan, ya. Karena ingat, yang memberikan keberkahan itu bukan dia, tapi Allah. Bu, walaupun ngaji Quran juga, misal gini Fauzan nih, seorang fasilitator. Bu, kita jalan-jalan yuk berdua. Ibu tolak apa lain? Tolak lah. Masa ibu mau aja? Ya? Iya tuh. Ada apa kan? Bagian teh Neni eta Neni bagian teh Neni. Senggol sama senggol oke. Senggol sama senggol oke ya. Senggol sama senggol. Tapi kalau tapi kalau dia berada berdua gitu ya, jangan lihat istrinya ya. Kita punya suami senggol sama senggol gitu ya. Oke, ya udah. Tinggal gimana tuh? Ya begitu. Ya. Mari kita balik ke perjanjian. Tadi 4, 8, 10 ya. 4, 8, 10. Iya. 4, 8, 10. Bagian saya.